Halo guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview kembali lagi dan lagi dari brand Monte Equipment. Ya, jaraknya kurang lebih belum 1 bulan sudah 3 produk yang rilis di tahun 2023 ini. Produk apakah itu? Burst Light 37 liter. Nih, penampakan di depannya seperti ini. Yang saya review hari ini adalah dari Burst Light ini 37 liter ini. Berbeda dari lini produk sebelum-sebelumnya. Sebenarnya produk ini tuh sebenarnya hampir akan ada di tahun 2021, cuman karena proses developnya cukup agak lama ya, jadi agak rumit membuat si backpack satu ini. Jadi ya diundur lagi sampai ke 2023 ya. Cukup lama ya proses developnya 1 tahunan. Nah, ada yang unik dari backpack ini. Berbeda dengan lini-lini sebelumnya, ini masuk ke series bukan ultralight ya. Lebih ke bushcraft dan taktikal. Jadi disatuin nih dua konsep ini dan jadilah Burst Light ini. Nah, oke guys, seperti biasa saya akan bahas dulu tentang desainnya. Desainnya tuh seperti ini ya, ada kompartemen di bagian depannya. Nih. Jadi agak membesar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Jadi agak langsing sedikit ya. Ini sering dilatih gym mungkin ya, di bagian atas kakinya nggak dilatih jadinya gini. Tapi bentuknya proporsional. Jadi masih enak dilihat dan estetikanya masih dapat. Nah, seperti ini guys. Dan desain belakangnya seperti ini ya, ada back sistemnya. Dan ya sistemnya komplit gitu. Nanti saya akan jelasin ya di bagian agak akhir ya, di bagian fitur. Dan kedua kita bahas tentang materialnya. Materialnya ini ada 3 material yang ada di backpack ini. Yang pertama itu adalah 210D ya, ada di bagian dalamnya. Saya tidak kelihatan kalau di bagian sini. Cordura 1000 di bagian sininya. Ini Cordura 1000. Kalian bisa lihat yang warna hitam ini bagian sini. Ya. Dan 420D. 420D ini hampir mencakup keseluruhan bahannya, ya. Dan ya ini juga termasuk, cuman ini lebih ke kalau kalian kenal bahan Bimo tuh ya. Nih ada seperti ini nih. Nah, oke. Kita sudah bahas tentang material, kita bahas fitur. Fiturnya ini lengkap ya guys. Karena proses developnya cukup agak lama, mengingat fiturnya yang cukup banyak, dan mohon maaf kalau pembicaraan juga agak menjadi panjang ya. Menggunakan sistem roll top, kita bagian atas dulu. Ya, kita longgarkan di bagian sini. Nih, kita longgarkan di bagian sini nih, ada webbingnya. Set. Kita buka ke atas. Nih, kalau kalian kedengar ada fibernya di bagian sini ya. Kedengar nggak? Ya, nggak kedengar ya. Nantilah dilihatin ya. Ada fibernya di bagian sini, tapi di sini tidak memakai velcro ya. Tidak menggunakan velcro, jadi ya nih, ya lepas aja kayak gini. Nah, itulah gunanya dari fiber itu tadi ya, supaya mengunci. Tinggal dipadatin aja webbingnya, langsung kunci ya. Kita lipat dulu lagi supaya enak reviewnya. Nah, mohon maaf kalau agak bawah, kita agak atasin sedikit. Nah, ya. Di bagian atasnya ini nggak hanya ada roll topnya aja ya, jadi ada kompartemen juga di bagian sini. Nih, ini cukup besar ya. Untuk kalian alat-alat medis nih bisa nih, kayaknya di sini nih ya, cukup besar di bagian sini. Ini kelihatan nggak? Kayaknya kelihatan ya. Nah, di bagian sini nanti detailnya ada ya. Dilengkapi juga dengan dari YKK zipper yang bertipe aquaproof ya. Jadi kalian nggak usah khawatir bahwa bahannya ini anti air semua ya. Jadi ketika hujan badai pun ini masih kuat ya. Durability-nya jos pokoknya ya. Masuk kita ke bagian tengah. Di sini ada kompartemen ya, ada front pocket. Nih, ya di sini ada pengisinya lah ya. Jadi kelihatan agak kembung. Ya sebenarnya ini besar, cukup besar.
muat untuk beberapa pakaian kalian ya, bisa masuk ke sini. Dan ini pun anti air bahannya. Nih. Oh ya, saya kelupaan tadi tentang bahas desainnya tuh. Ya seperti biasa tuh. Monte tuh ada wovennya ya selalu di sini. Nih, wovennya. Kita sletingin lagi. Semuanya full ya. Yang menggunakan zipper di sini menggunakan YKK bertipe Aquaproof. Kita masuk ke bawah. Ke bawahnya polos nih ya, cuman ada variatifnya di bagian sini ya sedikit. Gunanya apa ya? Untuk estetik ya. Bagian masuk ke bagian bawah ada webbing, ini untuk cantolan-cantolan kalian ya. Misalnya kalian malas pakai sepatu, cantolin aja di sini sepatunya. Nih. Ini bisa dikencangkan ya. Aman pokoknya. Nah, guys, nanti kan di sini nih banyak webbing nih, gunanya untuk apa nih? Di sini tuh sebenarnya untuk vakum ya di bagian dalam ya. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Ya karena ada dari sumbangsihnya dari si webbing ini gitu. Jadi kenapa bisa bentuknya lurus seperti ini? Nih, ini kan padat nih. Ini gunanya buat ngunci roll top tadi. Nah ini buat bentukannya gitu. Jadi biar bagus terlihatnya ya. Kita masuk ke bagian samping. Samping ini side pocket. Cuman side pocket di sini tuh ada karetnya. Nah, jadi biasanya kalau ultralight yang kemarin itu pakai karet elastis di sini itu dihilangkan gitu. Karena di sini bukan masuknya ke lini ultralight ya. Ini tuh perpaduan antara bushcraft dan tactical. Ini ada karetnya, jadi ini udah langsung padat ya, langsung kenceng. Jadi kalian nih masukin botol, udah langsung ngaplok gitu ya, nempel. Nah itu dari pinggirnya. Kita masuk ke bagian back systemnya. Bagian back systemnya ini cukup komplit. Dari atas dulu ya, kita mendapatkan dari load lifternya. Ini adjustable, kalian bisa atur-atur aja ya, bisa kencengin. Kalian kurang atas, kencengin lagi. Terlalu atas, kalian logorin ya. Nah gitu ya, simple kan. Nah, jadi torsonya tuh kalian mainin aja lah, seenak kalian ya. Mungkin kalian yang agak tinggi ya naikin aja dikit, gitu seperti itu. Di sini ada back systemnya, ada fat foamnya ya, tebalnya nih 10 mm. Terus di sini di molding ya, ada tekstur sayap-sayapnya seperti ini. Dan di sini ada moldingnya dari Monte Equipment, jadi ini logonya ada di sini, diselipin di sini. Nih. Ya. Terus dilapisin sama kain jala ya. Nih. Jadi nggak akan lepas gitu. Nah, kita masuk ke bagian dari shoulder pad. Shoulder padnya ini nih sama ya, 10 mm ketebalannya. Jadi nggak akan sakit atau pedas di punggung kalian. Jadi aman nih. Pulang dari gunung nggak akan kerokan kalian ya. Kerokan kan masuk angin, bukan karena pakai ini ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada webbingnya juga, ini untuk chest dan untuk bagian perut kalian. Jadi penyesuaian ketika beban berat, ya kita tarik aja ke bagian perut sedikit, di bawah dada, di atas perut. Ya, ketika beban berat ya. Gunanya apa? Salah satunya untuk safety ya, supaya tidak, itulah kalian tahulah pokoknya. Nih, ada dilengkapi juga dengan bakalnya nih. Nih, tinggal kunci aja bagian sini. Nah di sini tuh agak elastis ya, jadi ngikutin sesuaiin kebutuhan kalian tuh ya, gak usah dikencengin karena di sini udah ada karet elastisnya tuh. Nah bagian sini ini menggunakan sistem rel seperti biasa, jadi bisa naik turun. Masuk ke bawah sedikit ada heat belt pocket. Nih, heat belt pocketnya ini cukup luas ya. Kalau yang kemarin-kemarin agak kecil karena memang kapasitas literannya tidak terlalu besar. Nah ini nih yang besar untuk kalian nih. Powerbank 2 HP 1 bisa masuk. Powerbank 3 nggak ada HP, ngapain bawa powerbank kalau nggak ada HP ya? Ya. Di sini bisa tuh ya. Ada heat beltnya juga nih. Ini heat belt di sini tuh cukup besar ya, mengingat karena bebannya cukup berat ya. Nanti ini maksudnya di 25 kg. Untuk kapasitas 37 liter itu cukup berat. Dan ini kuat ya, semuanya sudah jahitannya Bartek dari shoulder padnya. Jadi ini kuat ya untuk menahan beban-beban berat. Dan di sini korelasinya apa dengan heat belt yang 4 cm ini? Karena bebannya berat, jadi di sini nih dudukan dari heat beltnya harus juga besar gitu, supaya nggak pedes di bagian perut kalian atau di pinggang kalian. Jadi dudukannya tuh ke kulit kalian agak besar gitu ya. Jadi yang menahan beban tuh si 4 cm ini. Biasanya kan 2 cm nih terlalu sakit ya, terlalu narik. Nah ini 4 cm ini nyaman nih, nyaman sekali ya. Di sininya dilapisin dengan double mesh, jadi makin meluk aja gitu ya di badan kalian.
Nah, di bagian bawahnya tuh nggak ada pocket lagi. Di sini menggunakan bahan Cordura 1000 di bagian bawahnya. Jadi ya seperti itulah. Nah, ini di sininya tuh saya kelupaan tadi. Ada lubang untuk water bladder. Jadi di dalamnya tuh ada kompartemen buat water bladder ya. Karena tas ini tuh pada awalnya didesain untuk naik sepeda ya. Cuman kapasitasnya dilebih besarin lagi ya, dilebih besarin lagi untuk bisa pemakaian hiking ya, bushcraft, kalian ingin bermalam bermondok di hutan gitu. Nah, ya udah sekalian aja gitu. Kenapa enggak gitu ya? Dibesarin volumenya tapi water bladdernya tetap ada. Di bagian dalam nih ada kompartemennya. Di sini untuk selangnya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini ada 3 variasi nih untuk kalian yang mau dan berminat untuk mendapatkan backpack ini ya. Ada warna biru, warna merah nih yang ada di atas saya seperti ini, warna merah. Terus yang satu itu ada warna hijau ya. Yang warna hijau tuh nggak tahu masih ada, tapi kayaknya masih ada. Nanti kita cek, tapi ada lah nanti ya. Ada di toko kayaknya. Ada 3 variasi yang bisa kalian pilih. Untuk kalian yang ingin tahu harganya berapa, sebenarnya udah rilis dari kemarin-kemarin. Cuman saya jelasin di sini. Harga awalnya tuh 749.000. Kita turunin ke 399.000 aja ya. Untuk tes seabrek fitur ini harganya cuma di 399.000 aja. Jadi nggak usah pakai lama yang untuk kalian yang ingin ini gitu ya. Jadi pengen cek aja gampang. Langsung aja ke toko kita, ada di Jalan Canjuang nomor 58. Kalau kalian sudah percaya dengan produk kita, saya ucapkan dulu terima kasih. Kalian boleh langsung aja check out di marketplace kita, ada di Shopee, TikTok dan Tokopedia dengan satu username yang sama, yaitu outdoorsupply.id ya. Jadi itu aja untuk kalian. Mohon maaf sebelumnya kalau ada perkataan saya yang terlewat. Sering sekali banyak yang komen, ini berapa sih berat kosongnya gitu ya, maksudnya tanpa ada barang. Beratnya di 1 kilogram ke atas ya, itu aja untuk saya pesannya. Jadi untuk kalian gak usah tanya-tanya lagi, seperti itu. Kalau ultralight ya nanti saya kedepannya akan sebutin berapa gramnya. Kalau ini cukup berat ya, karena masuk lini bushcraft dan taktikal seperti itu. Oke guys, segitu aja ya untuk kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.